Oke, saya akan melanjutkan lagi video yang kemarin, pertemuan kita yang sebelumnya tertunda ya. Mungkin beberapa waktu yang kemarin saya belum sempat upload untuk video baru pembelajaran kita. Ini hari saya coba akan membuat lagi sebuah pembelajaran ya. Dikarenakan kesibukan jadi ya tertunda semuanya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan coba membahas tentang pengaturan kecepatan ya, pengaturan kecepatan menggunakan pulse width modulation ya, pulse width modulation atau biasa disebut PWM. Nah, untuk pertama sekali kita coba bikin simulasi. Seperti biasa ya, simulasinya kita menggunakan Arduino Uno R3. Oke, nah kemudian saya akan coba menggunakan sebuah motor driver ya yang sudah komplit build satu shield, jadi sudah dilengkapi ya. Itu juga saya sudah menemukan library-nya untuk Proteus ya, L298. Nah ini dia. Nah untuk menggunakan modul shield ini ada pin-pin yang harus kita enable kan ya. Nah di sini untuk out 3, out 1, out 2, out 3, out 4. Nah ini untuk motor kiri dan untuk motor kanan atau motor 1 dan motor 2. Nah di sini ada dua motor ya, dua motor yang bisa kita kendalikan, putarannya, kecepatannya ya. Kemudian di sini ada pin untuk tegangan ya, untuk tegangan ada dua macam tegangan yang harus kita inputkan ke driver motornya. Ada pin 12 volt atau sesuai dengan spesifikasi motor yang digunakan, nggak harus 12 volt juga, tapi nanti pin untuk tegangan 12 volt ini yang langsung terhubung ke motor, jadi dia yang mensuplai motornya ya. Kemudian ada ground, kemudian ada 5 volt. Nah selanjutnya ada pin inputnya. Nah ini ada enable A, kemudian in 1, in 2, in 3, in 4, dan enable B. Nah biasanya enable A dan enable B itu langsung saya hubungkan ke 5 volt, jadi langsung di enable kan ya untuk mengaktifkannya. Kemudian nanti out pin di sini juga ini harus kita hubungkan ke tegangan agar si driver motor juga bisa bekerja ya. Oke, kita lanjut aja untuk merancang simulasinya ya. Saya ambil tegangan power, saya hubungkan di sini dulu untuk mengenablekan kedua enable ya, pin enable positif 5 volt. Kemudian in 1, in 2, in 3, dan in 4 itu nanti untuk mengontrol motor DC-nya. Jadi in 1 ya asumsikan saja in 1 dan in 2 untuk out 1 dan out 2. Jadi nanti in 1 itu bisa kita hubungkan ke PWM-nya, kemudian in 2 untuk direction atau kontrol putarannya, arah putaran, apakah CW atau CCW atau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian in 3 dan in 4 untuk out 3 dan out 4 ya, sama seperti yang pertama juga. Jadi saya untuk apanya ya, untuk pembelajarannya saya gunakan satu buah motor aja dulu. Ini kasih power juga. Ya. Kemudian di sini agak nakal ya jalurnya, agak susah diatur. Ya. Nah ini langsung saya hubungkan kemari ya.
Ini saya kasih positif 12 volt, kemudian 5 volt. Ini saya hubungkan langsung aja kemari, jadi nggak usah repot-repot ya. Kemudian out 1 dan out 2 saya hubungkan ke motor DC, nah ya yang ini. Nanti kita bisa tahu karena di sini ada indikator kecepatan putarannya ya. Nah, jalurnya agak nakal. Apa ini bisa kita drag agar lebih rapi lagi ya. Oke. Untuk sebelumnya ini kita coba setting aja ya. Kita kasih load maksimal torque nya 10%, kemudian efektif massnya 0,01. Ini nanti gunanya biar motornya lebih ringan, jadi disuplai dengan tegangan yang kecil saja dia sudah bisa berputar ya. Nah, untuk mengetahui pin mana yang kita gunakan untuk mengontrol si motor DC itu nanti disesuaikan ke pemrograman ya. Tapi sebelumnya saya ambil dulu potensiometer port HG ya, seperti yang kemarin juga. Ini kita hubungkan ke A0 dengan potensionya bernilai 10 kilo ohm, dimana satu buah pin terhubung ke positif 5 volt dan yang satunya lagi ke ground. Oke. Nanti kecepatan motornya akan dikontrol oleh potensiometer. Saya rasa pin 9 ya. Nah, di sini untuk pin PWM yang bisa kita manfaatkan dari Arduino itu di PD3 atau port D3 atau D3, kemudian D5, D6, B1, B2 dan B3, atau pin D3 ya, pin D3, D5, D6. Selanjutnya pin D9, D10 dan D11. Saya rasa untuk di pemrograman kita pakai pin D9 itu PWM, dan saya buat aja di pin D8 itu untuk direction, pengontrolan arah putaran ya. Nah, kita ke program, masih dengan program yang kemarin. Nah, jadi memang program ini banyak gunanya ya, kita bisa manfaatkan kemana-mana aja ya. Oke, nah saya ambil example-nya di analog ya, analog in out serial. Nah, oke, saya setting dulu. Sebelumnya saya menggunakan boardnya Node MCU ya. Saya setting ke Arduino Uno. Oke, nah oh ya, di sini ada serial begin 9600 untuk komunikasi serial. Jadi di sini saya letakkan virtual terminal ya, dihubungkan secara silang TXD ke RXD dan RXD ke TXD. Ini defaultnya juga udah 9600 baud rate-nya. Selanjutnya apalagi yang ada di program. Nah, ini pin yang terhubung ke potensiometer. Kemudian ini analog outnya di pin D9 ya. Selanjutnya INT ya, ini sebuah variabel sensor palu, diberi nama sensor palu ya, variabelnya dalam bentuk bilangan bulat atau integer ya. Kemudian integer output palu. Output palu juga sebuah variabel yang diberi nama output palu
yang dibentuk dalam bilangan bulat atau integer. Palu output to the PWM analog out ya. Nah, kemudian void setup hanya untuk inisialisasi komunikasi serial ya. Kemudian sensor palu ya, variabel yang kita bentuk di atas tadi kita declare di sini sama dengan analog read, analog in pin. Nah, analog in pinnya di A0. Berarti data yang masuk ke analog in pin dia akan dibaca secara analog. Dibaca secara analog, kemudian output palu, variabel output palu tadi ya, dalam bilangan bulat juga, map sensor palu 0 1023 0 255. Nah, sebelumnya untuk fungsi map adalah fungsi pemetaan yang digunakan untuk digunakan untuk bukan menyederhanakan data, tetapi lebih untuk merubah output ya, yang defaultnya, data defaultnya itu dari 0 sampai 1023. Nah, itu bisa dipastikan 10 bit atau 2 pangkat 10 ya, berarti 1024 karena dimulai dari 0 maka 1023 ya, lebar datanya, rentang datanya itu dirubah ke dari 0 sampai 1025. Nah, jadi data yang 10 bit itu dirubah ke data 8 bit atau 2 pangkat 8 yang hasilnya 256. Nah, kemudian untuk pembacaan datanya karena dimulai dari 0 maka sampai di 255 ya. Nah, kemudian analog write. Nah, tuliskan secara analog. Nah, ini fungsi PWM-nya. Analog in pin, data yang didapat dari analog in pin, analog out pin ya, analog out pin itu menjadi output palu ya. Nah, itu menjadi output palu. Kemudian tuliskan secara serial, tuliskan di dalam komunikasi serial sensor sama dengan, kemudian tuliskan variabelnya ya, isi variabel, isi datanya sensor palu tadi, data yang di kalkulasi dari atas dari program ini ya. Kemudian serial point untuk bawah ya, di bawah di sampingnya output. Kemudian tuliskan datanya, delay selama 2 mili detik. Nah, ini coba saya compile. Apakah sesuai? Nah, saya copy file hex-nya. Nah, saya letakkan di sini. Saya pastikan dulu biar nggak salah ngopi. Oke. Ya. Nah, coba dijalankan. Nah, ini dalam posisi 50% ya. Dalam posisi 50%. Tapi motornya belum nyala ya, karena file direction-nya belum saya tuliskan di pemrograman ya. Nah, kita coba modifikasi ya, sensor analog read. Nah, ini kita buat lagi konstanta int direction. Direction ini ya, saya bikin aja direct sama dengan 8. Kemudian di sini pin mode direct, output. Nah, selanjutnya di sini
Nah, di sini aja digital write direct koma high. Coba kita coba high untuk mengeluarkan logika 1. Oke ya, done. Nah, coba saya jalankan. Apa yang salah? Nah, di sini output ya. Atau di sini ya. Apakah ada kesalahan di sini? Nah, ini saya ambil lagi power. Oke. Nah, dia harusnya 5 volt ya untuk enable-nya. Nah, itu nggak tahu entah pin apa ya, tapi ya dirancang seperti itu. Oh, ini sorry ini untuk kalau di apa ya, kalau di hardware yang sebenarnya ya dia diberi pin juga ya, seperti saklar fungsinya ya. Jadi seperti saklar, ini bisa tinggal putus, sambungkan untuk aktif motornya, kemudian putus untuk tidak aktif ya. Nah, coba saya naikkan ya, angkanya juga udah naik. Nah, positif ya, positif. Nah, ini posisi potensiometernya paling atas. Nah, saya lihat semakin menurun ya, dan semakin berhenti. Nah, sensor output, nah ini sudah benar. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini outputnya kita ganti apa ya, speed aja ya, kita ganti speed. Oke, berarti kecepatan putaran motor. Ini saya compile lagi. Oke. Nah, selanjutnya kenapa tadi seperti itu? Nah, untuk PWM yang ada di Arduino Uno dan directionnya itu harus berbanding terbalik ya, harus berbanding terbalik. Nah, jadi jikalau PWM-nya high atau logika satunya high, lebih lebar ya, lebih lebar untuk apanya, delaynya, maka directionnya harus 0. Nah, jadi dia harus berbanding terbalik. Nah, saya akan coba di sini, saya directionnya tadi high low ya, directnya jadi low. Ini saya compile lagi. Nah, selanjutnya saya jalankan pada posisi potensiometer di arah atau di posisi yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Nah, tetapi memang putarannya jadi negatif. Nah, untuk itu putarannya jadi negatif ya. Nah, bagaimana itu bisa nanti kita setting secara manual, karena kita mengambil data dari apa, dari potensiometer. Nah, kalau kita mau putaran motornya ini menjadi positif, nah ini harus kita balik juga nih ya, jadi positif 5 volt yang di bawah, negatifnya yang di atas. Nah, kita dapat putaran yang positif, atau datanya nanti apa benar ya, kita coba ya. Nah, ini kita taruh di bawah, yang ini kita taruh di atas. Saya
mirror, Y mirror. Nah, ini langsung aja kemari. Oke. Saya rasa ini bukan jadi data maksimal, tapi jadi minimal. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita harus mendapatkan nilai negatif, nilai PWM secara negatif. Baru ini nanti kita dapatkan putaran yang seharusnya ya positif ya, atau searah jarum jam. Jadi analog write sama dengan analog out pin, output palu, serial print output palu. Apa bisa kita bikin seperti ini? Saya rasa apa error ya? Nah, itu tidak error, tapi apakah nilainya negatif? Dia berada pada posisi paling atas. Oh, yang ini kita jadikan high lagi ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, jadi nilainya negatif ya, nilainya negatif. Tapi kalau kita minkan, kita minimalkan, apalagi yang terjadi? Berarti dia positif ya. Sama seperti yang tadi berarti. Kalau kita naikkan, oh dia tidak jadi PWM, dia jadinya negatif aja. Oke. Nah, sebenarnya bisa kita bikin, tapi secara angka ya, secara angka, bukan jadi nama variabelnya, tapi angka yang mungkin negatif 200 gitu, negatif 200, yang maksimalnya 255 ya, dari 0 sampai 255 bernilai negatif, tetapi langsung angkanya. Nah, kalau nanti yang merancang untuk tidak mengambil nilai dari variabel yang lain, nah itu bisa dilakukan ya. Oke, ya sampai di sini ya. Nah, ini untuk mensimulasikan motor DC. Untuk motor DC satu lagi ya, kalau mau pakai dua motor DC ya, ini tinggal di double aja ya, double aja programnya ya, bikin lagi ya, analog in pinnya, kemudian pin direction, pin PWM nya ya, dibentuk lagi satu lagi, kemudian di sini hardware-nya ditambahin lagi, motornya satu lagi, potensiometernya juga ditambahin satu lagi, mungkin untuk biar istilahnya stereo ya, istilahnya stereo, artinya kita bisa mengontrol kecepatan motor kiri dan motor kanan tidak bersamaan, tetapi sendiri-sendiri. Oke. Nah, untuk simulasinya cukup sekian. Saya belum bisa untuk mendemokan ke hardware-nya langsung ya, karena akan juga keterbatasan hardware yang saya miliki. Jadi, untuk sekian, untuk simulasinya cukup sekian, dan terima kasih ya.